Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari Jumat ya teman-teman ya. Sudah hari Jumat, pukul 00.46 teman-teman, 9 Juli. Jadi seperti teman-teman dengar sendiri dari pemberitaan yang lagi viral di media sosial, adanya suatu berita yang berkaitan dengan ramalan Mbak Yu. Namun sebelum saya sampaikan lebih dalam menyoal tentang itu, di depan saya sudah ada Mas Rian, teman-teman, di channelnya Rian82. Teman-teman bisa lihat di channelnya beliau dan subscribe lah kalau perlu. Maaf ya Mas, tadi saya mendengar ada suara di depan saya. Ya, apa-apa Mas, biasa itu Mas, namanya kita lagi main malam. Iya. Nggak usah dihiraukan. Oke, kita agak ke depan lagi Bang, biar bisa mendapat aura yang lebih tajam lagi ya teman-teman. Tentang ramalan-ramalan yang telah beliau ramal semasa hidup teman-teman. Oke Bang Rian, kita di sini aja ya Bang. Hawanya memang beda teman-teman dari sini. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, kita ditemani oleh Bang Rian. Oke Bang Rian. Yuk. Jadi gini Bang, saya cerita sedikit soal Mbak Yu. Iya Mas. Mbak Yu itu adalah seorang paranormal yang seperti kita ketahui Bang. Iya benar. Beliau sudah banyaklah meramalkan gitu Bang. Kejadian-kejadian atau apalah yang bakal kejadian di muka bumi ini, Mas Denny. Dan itu terbukti, banyak sekali yang terbukti kebenarannya Bang, gitu ya Bang. Jadi kita nggak bisa bilang alah cuman ramalan gini. Benar. Sudah banyak terbukti, makanya terbukti, banyak orang mempercayainya, gitu Bang. Iya. Jadi yang terbaru Bang, dari ramalan Mbak Yu, teman-teman mohon maaf ya, suara saya agak apa nih, kering suaranya, apa ya. Jadi ramalan dari Mbak Yu itu ada yang salah satunya itu Bang, menyoal tentang artis gitu. Dimana beliau menerangkan adanya suatu penangkapan artis selebritis gitu, yang sudah dikenal dan kebal hukum. Supaya Bang Rian bisa menilai sendiri dan kemudian nanti menanggapi gitu. Saya akan putarkan dulu Bang. Ini saya ambil rekamannya biar Abang bisa dengar sendiri. Bentar ya Bang. Bismillah. Tunggu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada artis persahabatan berjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu apa ya, mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjadi ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta. Oke, Bang Rian. Ini saya jelaskan sedikit Bang. Ini baru aja kejadian dimana tanggal 7 kemarin artis ya, sekaligus anak dari politisi ternama di Indonesia Bang. Yaitu ada Nia Ramadhani sebagai artis ya, dan ada Ardi Bakri ditangkap polisi terkait narkoba. Ya. Dan narkoba itu adalah salah satu ramalan dari Mbak Yu Bang. Iya benar. Iya, itu adalah salah satu ramalan dia, di mana ada artis terjerat ditangkap karena terjerat narkoba. Dan satu lagi dibilangnya seperti kebal hukum. Iya benar. Nah, kita bukannya cerita gimana ya Bang, kita tahu sendiri ya, salah satunya adalah suami dari artisnya Ramadhani ini adalah anak politisi ternama. Ya, itu adalah anak Abu Rizal Bakri seperti itu ya. Jadi mungkin inilah Bang yang dimaksud Mbak Yu dalam ramalannya. Kita nggak bisa bilang namanya ramalan itu nggak mungkin secara detail ya Bang, nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya mau bertanya kepada Abang. Bagaimana kita menyikapi Bang? Soalnya kan masih banyak lagi ramalan-ramalan yang telah diramalkan oleh Mbak Yu. Iya Bang, dan tapi belum terjadi. Gitu maksudnya Mas Denny kan? Iya, tapi tanggapin dulu Bang yang peristiwa yang barusan dulu Bang.
tertangkapnya artis yang terjerat narkoba dan telah diramal oleh Mbak Yu sebelumnya, Bang. Ya, berarti kan Mbak Yu itu benar-benar meramal itu benar-benar dia sungguh-sungguh, bukan untuk main-main. Mungkin selama ini orang mengira sepele atau menganggap sepele seperti yang diramalkan yang baru-baru ini terjadi gitu kan. Nah, yang diramalkan itu seorang artis atau seorang anak politisi yang kebal hukum seperti Mas Denny bilang tadi. Nah, tapi baru-baru ini kita saksikan di media kan gitu, di televisi memang benar-benar kejadian. Berarti sosok Mbak Yu itu benar-benar meramal itu akurat. Nah, gitu dia Mas Denny. Jadi dia tidak sembarangan hanya asal-asal meramal atau asal tebak-tebak aja lah begitu kita bilang bahasa kasarnya. Tapi dia memang betul-betul fokus ke satu titik yang diramalkan dia itu benar-benar terjadi. Nah, gitu dia Mas Denny. Jadi kalau boleh bongkar sedikit ya, Bang. Iya. Gimana gitu seorang Mbak Yu itu ya meramal itu kok bisa pas gitu. Kok bisa pas gitu, Bang? Sedikit bongkar lah, Bang. Mbak Yu itu kan bukan orang awam. Mbak Yu itu sama seperti kita punya kebatinan atau kekuatan supranatural, kan gitu. Ya semua itu kembali dengan izinnya Allah, Mas Denny. Tapi paling tidak yang dia ramal itu dia ada meditasi tersendiri atau meditasi khusus gitu dia Mas Denny. Jadi dia itu kalau orang Jawa bilang nyenyuwun sama yang kuasa atau nyenyuwun karo sing koso kalau bahasa Jawanya dia Mas Denny. Memohon, nyenyuwun karo sing koso itu artinya dalam bahasa Indonesia memohon kepada yang kuasa apa yang bakal terjadi. Nah, dengan dia punya indera keenam atau kebatinan, disitulah dia berkomunikasi dengan sang pencipta, dikasih petunjuk atau gambaran seperti apa besok yang bakal terjadi di muka bumi kita ini Mas Denny. Makanya ramalan-ramalan Mbak Yu itu bisa pas gitu Mas Denny. Tapi banyak yang bilang katanya Mas, terutama dari ahli agama bilang bahwasanya apapun itu kalau ngeramal itu ya nggak bisa gitu, tetap musyrik, tetap syirik gitu Mas. Benar. Kayak dari segi gimana, itu Mas? kan dari segi agama Mas Denny. Dari segi kenyataan alam memang benar terjadi dan banyak yang diramalkan Mbak Yu itu kan kejadian. Nah, kita sah-sah aja, namanya kita yang umat beragama tidak dilarang. Semua kita tujuannya hanya kepada yang kuasa kok. Seperti saya gitu menolong orang sakit seperti apapun tetap nyenyuwun sama yang kuasa, tetap memohon sama yang kuasa. Nah, hanya caranya aja yang beda itu Mas Denny gitu. Iya. Jadi Bang, Bang Rian, jadi kalau seperti ini artis sudah terbukti ya ramalan Mbak Yu, artis ternama yang betul-betul memang seperti kebal hukum, tetapi namanya keadilan tetap harus ditegakkan. Benar. Dan apa yang diucapkan oleh Mbak Yu terjadi. Kalau saya bilang sih ya, apa yang Mbak Yu ramalkan itu bukan hanya keburukan orang dan akan terjadi, tetapi antisipasi. Mbak Yu itu sudah meramal dan seharusnya jadi wanti-wanti untuk teman-teman supaya nggak terjadi. Supaya tidak terjadi. Tapi mungkin itu tadi seperti yang saya bilang Mas Denny, mungkin yang diramal Mbak Yu itu dianggap angin lalu, nggak ada itu. Nah, sudah kejadian seperti ini baru kan menyesal kan, baru terbukti yang diramalkan Mbak Yu tadi Mas Denny. Jadi Bang, setelah ramalan Mbak Yu soal artis yang terjebak dalam narkoba ya, ada lagi ramalan lain. Kita sebut saja di video Mbak Yu yang terakhir di channel YouTube beliau adalah gambaran adanya ombak besar yang kalau kita menilai itu adalah tsunami, Bang. Iya, benar itu Mas Denny. Mungkin ramalan itu ini ya menurut saya ya, mungkin akan terjadi Mas Denny. Cuman kita nggak tahu kapan. Nah, gitu. Karena silsilah orang Jawa itu ada pergantian tahun atau apa. Nah, kemungkinan yang diramal Mbak Yu itu bisa benar keberadaannya Mas Denny. Jadi untuk warga netizen atau teman-teman semua ya kita menyikapinya waspadalah gitu Mas Denny. Iya. Jangan terlalu terlena.
Terutama kalau tsunami itu berarti laut yang marah. Iya. Jadi bencana yang besar itu yang dimaksudkan Mbak Yu itu bukan hanya tsunami, tapi bisa jadi seperti kejadian-kejadian alam yang lain. Jadi kalau untuk saat ini di tahun 2021 ini, ya kita ini sebagai warga biasa atau warga netizen ya teman-teman sekalian, mengantisipasinya itu ya janganlah terlalu bermain di tempat-tempat seperti yang laut gitu kan, atau seperti tempat-tempat wisata yang ada pegunungan atau apa gitu, karena bisa saja terjadi gempa bumi, longsor atau gunung meletus Mas Denny gitu. Iya, jadi istilahnya ini apa yang diramalkan Mbak Yu itu adalah sebuah peringatan, betul nggak? Iya, Mas? benar. Benar ya Mas. Benar, jadi betul. kita lebih mewanti-wanti lagi, lebih menjaga. Kalau beliau itu menggambarkan di laut, ya setidaknya jangan pergi ke laut gitu. Jadi ya, kita kan sudah diperingatkan lah. Jadi kita bisa wanti-wanti Mas Denny. Iya. Toh apa yang digambarkan Mbak Yu kan itu bisa ditafsirkan bermacam-macam ya Mas ya. Cuman kita selalu berbaik sangka aja gitu. Wanti-wanti. Iya. Kan tsunami itu berarti laut seperti yang 2004 kemarin ya, yang Aceh punya itu kejadian kan. Yang namanya tsunami itu mungkin badai besar yang dimaksud Mbak Yu. Jadi tidak hanya seperti di laut, bisa jadi tanah longsor, gempa bumi ataupun gunung meletus. Ada itu Mas. Itu mungkin itu yang dimaksud Mbak Yu. Jadi untuk kita semua ya waspadalah, antisipasi gitu. Sudah dikasih peringatan. Jadi janganlah sepele dengan ramalan Mbak Yu gitulah Mas Denny kira-kira seperti itu. Jadi Bang Rian ya, ini kita sudah membahas tentang artis ya, yang sudah diramalkan Mbak Yu dan terjerat narkoba dan telah ditangkap. Berarti benar. Apa yang diceritakan oleh Mbak Yu itu telah terbukti. Benar. Saya izin sama Bang Rian juga, nanti saya minta tanggapan dari spiritual yang lainnya Bang. Benar. Nggak ada masalah ya Bang? Nggak ada masalah dengan saya ya, kita sesama spiritual sah-sah aja itu menilai seseorang atau menilai ramalan seseorang itu Mas Denny. Menyikapinya masing-masing dengan sudut pandang mereka masing-masing lah. Soalnya tadi saya jumpa ada Nenek Lia juga yang menolak untuk ramalan segala macam, ramalan pun dia menolak gitu. Padahal kalau dari saya pribadi sih bisa memaknainya sebagai suatu peringatan, bukan keyakinan juga Bang. Kita yakin itu hanya dengan yang kuasa Mas Denny, tapi itu ramalan itu seperti mengasih tahu atau mengisyaratkan sebagai peringatan lah gitu Mas Denny. Iya, benar sekali Abang bilang. Oke Bang, kita tutup dengan sampai jumpa teman-teman. Semoga apa yang diterawang oleh Mbak Yu bisa jadi suatu perhatian bersama buat kita untuk antisipasi segala macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.